Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para sesepuh masyarakat tokoh agama, wabil khusus yang kita sama-sama hormati Ustaz Abdul Rahman Bashir Habib Zain Al-Kaf, Bapak Takmir Masjid lalu Wiritaken, semoga beliau semuanya panjangkan umur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para habaib, para sesepuh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita berkumpul dalam acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Perayaan yang hari yang istimewa bagi Nabi Muhammad SAW, yang dimana Nabi Muhammad SAW ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa penyebab engkau sering puasa hari Senin?" Maka Nabi Muhammad SAW memaparkan sebab-sebab kenapa beliau berpuasa hari Senin. Beliau mengatakan, "Dzaka yaumul wulidtu fihi," rawahu Muslim. Hari tersebut tempat aku dilahirkan. Nabi Muhammad sendiri bersyukur dengan hari kelahiran beliau, karena sebab beliau kita mengenal syariat agama. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak mengenal sholat. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak mengenal haji. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak mengenal baik dan buruk. Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, barang siapa yang pergi ke tanah suci akan tetapi tidak berziarah kepadaku, faqad jafani, sungguh mereka itu telah ingkar atau menjauh dariku. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, "Man zawani 'inda wafati," barang siapa yang berziarah ke tempatku ketika aku sudah tiada, faka'anna mazarani 'inda hayati, seperti dia berziarah ke rumahku ketika aku masih hidup. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi bukti kita menjadi umat Nabi Muhammad yang istimewa, yang memperhatikan hari dan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di dalam diri kita pun memiliki hari-hari yang istimewa, dan kita memiliki banyak teman, banyak keluarga. Salah satu hari yang istimewa bagi kita, hari kelahiran kita, hari kelahiran anak kita, hari pernikahan kita. Itu adalah hari-hari yang istimewa bagi kita. Tapi tidak semua teman, tidak semua keluarga, tidak semua kerabat yang mengucapkan di hari istimewa bagi kita ucapan-ucapan yang menyenangkan hati kita, bahkan memberikan hadiah. Seandainya mereka memperhatikan tanggal tersebut lalu memberikan hadiah kepada kita, berarti itu benar-benar orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki umat yang banyak, tapi ketika umatnya memperhatikan hari kelahiran beliau, lalu mendatangkan hadiah buat Nabi Muhammad SAW, anjuran-anjuran Nabi, perintah-perintah Nabi, seperti membaca Al-Quran, membuat pengajian seperti pagi hari ini membuat senang Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan, semua urusan umatku dilaporkan kepadaku, hatta nukhamah di masjid, sampai yang terkecil pun dilaporkan sama Rasulullah SAW, sampai orang yang meludah di masjid pun dilaporkan sama Rasulullah SAW. Maka sungguh beruntung pagi hari ini kita duduk sebentar dalam acara memeriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, mengkaji menjadi umat yang diprioritaskan sama Nabi Muhammad SAW, umat-umat yang didulukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mencontoh Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Kilabah. Beliau ini sahabat
karena dialah sahabat yang terakhir meninggal. Dia nggak punya mata, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tiba-tiba setelah kepemimpinan kerajaan pada zaman dulu, maka dia diminta menjadi hakim, tapi dia menolak. Maka Abu Kilabah pergi dengan anaknya dibopong sampai padang pasir menyendiri. Ketika di padang pasir, dia buat tenda di sana. Tidur, yang bantuin dia wudhu, tayamum, anak dia. Tiba-tiba ada seorang tabi'in bernama Abu Ibrahim ketika naik kuda dalam kondisi kehausan, haus sekali, melewati padang pasir. Pada saat tersebut, beliau ini ingin minta air minum. Tidak ada tenda di sana kecuali tenda milik Abu Kilabah, dan dia tidak mengenal itu siapa Abu Kilabah. Maka Abu Ibrahim masuk ke dalam tenda tersebut, mendapati, kata Abu Ibrahim, saya dapati ada orang tua sekali sedang tidur buta matanya, tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tapi lisannya mengucapkan Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku banyak nikmat. Abu Ibrahim melihat orang itu, ini orang di badannya apa nikmatnya? Mata nggak ada, tangan nggak ada, kaki nggak ada, hidup sebatang kara, fakir miskin, nggak punya tetangga, tapi mengulang-ulang ucapan ini, Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku banyak nikmat. Maka Abu Ibrahim mengatakan, aku urungkan niatku untuk meminta minum, tapi aku ingin bertanya apa sebab dia mengucapkan ucapan tersebut. Maka begitu dia sampai Abu Kilabah, maka Abu Kilabah yang tadi berzikir mengucapkan doa-doa yang tadi, terhalang matahari di depannya tersebut karena ada orang di depannya. Man, kata dia, siapa engkau ini? Anak Abu Ibrahim, saya Abu Ibrahim dari kota Madinah. Ada apa engkau kemari ke tempat ini? Saya kepingin minta minum, minta air. Tapi sebelum saya minta minum, saya mau tanya sama engkau, kenapa engkau mengucapkan ucapan yang tadi? Kenapa engkau mengucapkan Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila? Kenapa engkau mengulang-ulang ucapan tersebut sedangkan engkau tidak punya mata, hidup sebatang kara? Sebelum saya jawab pertanyaan ini, harus engkau berjanji dulu. Apa yang harus saya janji kepada engkau? Kalau sudah saya paparkan sebabnya, tolong carikan anak saya yang sudah 3 hari tidak datang ke tempat ini. Saya tidak bisa melaksanakan sholat dengan bertanya. Anak saya yang umurnya di bawah 15 tahun sudah tidak ada di tempat ini, kemana saya tidak tahu. Yang biasa membantu saya istinja, yang biasa membantu saya untuk sholat, yang membantu saya semua, sekarang sudah tidak ada. Tolong carikan. Kalau kau menemukan seorang anak di sekitaran padang pasir ini, berarti itu anak satu-satunya, itu anak saya. Tolong kau bawa balik itu anak. Subhanallah. Apa kata Abu Ibrahim? Nah, iya, saya berjanji kalau saya temukan saya akan bawa ke tempat ini. Tapi paparkan itu dulu kepada saya. Apa kata Abu Kilabah mengatakan? Berapa banyak orang yang diberikan pandangan bisa melihat, tapi mereka tidak gunakan untuk semestinya. Makanya Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin mengatakan, dalam bab sabar, siapapun yang Allah cabut pandangannya dari dia, lalu dia bersabar, maka Allah akan ganti dia dengan surga. Maka orang tersebut sabarnya minta ampun. Berapa banyak orang diberikan pandangan, tapi dia memandang dengan pandangan murka kepada orang lain, pandangan kebencian, bahkan pandangan ihtikar, pandangan meremehkan orang lain. Berapa banyak orang diberikan lisan, tapi lisannya untuk menyakiti hati seseorang, melukai Baitullah, rumahnya Tuhan, yaitu rumahnya Allah. Berapa banyak orang diberikan pendengaran, tapi dia tidak mendengar nasihat, padahal untuk dia itu nasihat, tapi seakan-akan dia katakan, tidak perlu saya sering mendengar. Ingat bahwa hidup di dunia ini sebentar, tapi hisabnya yang panjang. Apakah kita berhasil atau celaka? Maka istiqdar bil amal, mempersiapkan untuk diri beramal, itu menjadikan diri kita menjadi orang al-qais, orang yang pintar. Al-qais umandana nafsahu wa amila bima ba'da. Umat yang paling pintar, yang menekan hawa nafsunya
untuk kehidupan kematian tersebut. Dia bangun tahajud, matanya kepingin tidur. Dia kepingin makan tapi dia puasa Senin Kemis. Dia ingin main-main, nongkrong-nongkrong ke tempat yang tidak benar, tapi justru dihabiskan di tempat kajian. Karena kenapa? Membuat seiman kepada Muhammad SAW. Makanya Al-Habib Salim dulu kami telah mengatakan, banyak orang ketika sakaratul maut baru melihat bagaimana keutamaan seseorang duduk di pengajian. Ini majelis, baru mereka menyesal. Makanya di mana-mana majelis ilmu bapak-bapak hadir, duduk supaya kita ngerti muamalah kepada Allah, muamalah kepada manusia. Jangan sampai muamalah kita kepada Allah rusak. Kita bagus sama manusia, tapi tidak bagus sama Allah. Maka begitu dipaparkan oleh Abu Kilabah, orang ini Abu Ibrahim nangis sampai beberapa jam, sampai Abu Kilabah menyetop ucapan beliau. Hei Abu Ibrahim, saya sudah paparkan banyak, sekarang mau cari. Apa kata Abu Ibrahim? Sesungguhnya saya orang yang paling tidak bersyukur atas nikmat Allah. Saya lah orang yang kau sebutkan tadi. Ingat bapak-bapak ucapan kami. Bisa jadi sesuatu yang gak enak yang kita rasakan saat ini menjadi penyebab datangnya semua yang enak yang kita inginkan saat ini. Saya ulangi lagi. Bisa jadi sesuatu yang kita tidak senangi saat ini menjadi penyebab datangnya semua yang kita inginkan saat ini. Berapa banyak orang memiliki anak yang cuci darah, pingin anaknya dicabut nyawanya. Padahal dari sana rezekinya lancar. Begitu wafat, itu anak rezekinya biasa saja. Maka jangan buruk sangka sama Allah. Ketika kita menyikapi takdir, kita harus jalani dulu takdir tersebut sampai finishnya, baru kita tahu apa maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang perempuan yang dikatakan sama Nabi 4 wanita sempurna, Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Maryam, yang keempat Sayyidah Asiyah. Sayyidah Asiyah ini siapa yang gak kenal suaminya? Fir'aun bunuh banyak orang, bahkan begitu tahu istrinya terlibat dalam, dia celakakan, dia zalimi istrinya, tapi dia sabar. Begitu mau dibunuh, sebelum meninggal, Siti Asiyah sudah melihat surga duluan, dinampakkan surga. Udah melihat surga duluan, baru meninggal. Orang melihat meninggalnya sadis, mengerikan, tapi dia tersenyum. Ternyata sebab itu, sebab Fir'aun dia mendapatkan derajat yang tinggi. Makanya pesan saya kepada Bapak bisa jadi sesuatu yang kita tidak senangi saat ini menjadi penyebab datangnya semua yang kita inginkan saat ini. Jadi jangan minta dihilangkan sesuatu itu, tapi minta diluluskan terhadap sesuatu. Minta diluluskan. Semoga kita lulus sesuatu. Berapa banyak orang ditolak di pekerjaan A, di pekerjaan B, ditolak di sana, ditolak di sini. Banyak dia ikhtiar. Begitu duduk di tempat kerja udah setahun 2 tahun, dapat kerjaan setahun 2 tahun udah nyaman enak, Allah kembalikan keingatannya ketika dia berusaha. Maka dia mengatakan apa? Alhamdulillah, untung saya ditolak di tempat saya. Ini untuk membaca takdir kapan? Apabila kita membaca takdir di pertengahan jalan, kita akan berusaha sama Allah. Untuk membaca takdir itu harus sampai finish. Makanya di dalam handphone kita, bapak-bapak, ada handphone di dalam HP kita ada namanya Google Maps. Ada namanya apa? Atau peta Google yang bisa melihat dunia. Apa bahasanya itu Google? Google Earth. Itu di HP kita. Semua HP kita yang memiliki kamera di belakangnya, itu di dalam handphone itu ada aplikasi gratis. Di dalam Google Earth itu kita bisa melihat dunia, kita zoom, dibesarin sampai detik masih kami tidak kelihatan. Tapi dalamnya di bawahnya nggak bisa kelihatan.
masing-masing bapak-bapak dikasih aplikasi gratis sama Allah. Mata gratis, pandangan sampai situ saja. Semua gratis, pendengaran sampai situ. Kapan bisa kita menembus sampai belakang? Butuh riyadhah. Ini aplikasi berbayar. Riyadhah maksudnya apa? Zikirnya dibanyakin, baca ratibnya, sholawatnya dibanyakin, riyadhahnya dibanyakin, tahlilnya. Maka kita aplikasi sama Allah, aplikasi berbayar. Bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan normal. Makanya begitu buktinya Umar bin Khattab, begitu khutbah Umar bin Khattab, tiba-tiba Umar bin Khattab mengatakan, ya Sariyatul Jabal, hei orang-orang, pasukan naik ke gunung. Naik ke gunung, kata Umar bin Khattab. Turun khutbah itu ke Umar bin Khattab, ngapain pindah topik? Kenapa engkau katakan naik ke gunung sedangkan kita ada di masjid? Apa kata Umar bin Khattab? Tadi saya melihat pasukan yang saya kirim itu sedang mau kalah, makanya saya suruh naik ke atas. Orang-orang gak ada percaya. Belum ada zaman video call, tapi Umar bin Khattab udah bisa melihat. Ini namanya aplikasi berbayar. Bagaimana mendapatkan aplikasi berbayar? Dua syaratnya. Sering diucapkan oleh Habib Abdullah bin Syahab, jangan berusaha sama Allah, jangan berusaha sama manusia. Baik sangka sama Allah, baik sangka sama manusia. Yang menyebabkan rahmat Allah tidak turun kepada kita. Kita sering berusaha sama manusia, berusaha sama Allah. Kenapa kok saya diberikan begini? Kenapa kok saya diberikan begini? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu. Maka Abu Ibrahim pergi mempakkan kudanya, naik ke atas kuda. Begitu melihat ada burung pemakan bangkai terbang, dia samperin. Ternyata dilihat ada banyak memakan bangkai. Dia perhatikan ternyata anak kecil itu dimakan oleh dia. Anaknya mati, meninggal dunia. Apa kata Abu Ibrahim? Apa yang harus saya katakan sekarang sama Abu Kilabah? Sekarang anaknya meninggal dunia. Musibah terbesar adalah orang yang ketika meninggal anaknya paling soleh, dan nikmat yang terbesar mengalahkan dunia itu memiliki anak soleh. Beruntung orang bisa anaknya bisa ngaji, bisa mondok sampai ke negeri Yaman, bisa mondok sampai ke negeri-negeri orang-orang soleh. Beruntung, karena nanti begitu dia meninggal, di dalam hadis dikatakan 3 hal terputus ada kecuali salah satunya wala bin sholihin, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Makanya ulama mengatakan ciri-ciri anak soleh dia melanjutkan doa orang tuanya. Jadi kalau anak kita nggak bisa baca doa, nangis kita. Mau surat apa yang kita kirimkan, surat Yasin mereka nggak bisa ngaji, surat Tabarok mereka nggak bisa baca. Yang ada kita dikirimkan surat tilang saja, karena dia jalan dan pakai helm, melanggar lalu lintas. Bingung, yang biasa yang tolong dia ayahnya, sekarang nggak ada ayahnya. Ajarkan anak kita terbiasa tanpa kita dan dia biasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu balik Abu Ibrahim, dia mengatakan, ya Abu Kilabah, saya mau tanya sama Allah, mana lebih besar ujian kau ketimbang Nabi Ayub alaihissalam? Ini pertanyaan ini menjadi pelajaran buat kita selanjutnya, yaitu ketika kita dapat musibah, yang menyebabkan besar musibah itu bukan besar musibahnya, tergantung besar hati kita. Kalau kecil hati kita, musibahnya kecil terasa. Tapi kalau lebar hati kita, musibahnya walaupun besar nggak terasa. Berapa banyak orang kita lihat, lalu kita katakan, kalau saya di posisi itu, kalau saya bisa gila. Bedanya apa? Dia lebih lebar hatinya ketimbang kita. Maka yang menyebabkan itu kita sakit itu tergantung lebar kecil hati kita, bukan sebab musibahnya. Maka lebarkan hati kita dengan banyak senyum sama orang, banyak tebar salam sama orang, banyak ziarah kepada ulama, dengarkan apa ucapan-ucapan mereka, duduk sama mereka. Karena ini manfaat, kata ulama Yaman, orang yang duduk dengan ulama lebih afdol daripada ibadah sampai hancurnya badannya seseorang. Maka pertanyaan ini ditanya,
Hei Abu Kilabah, mana lebih besar pujian kau sama Nabi Ayub? Oh jelas Nabi Ayub. Nabi Ayub orang paling kaya di kampungnya, tapi menjadi fakir saat itu. Kebakaran punyanya dia, menjadi paling fakir. Yang kedua, dia memiliki anak 12, ketinggi rumah 12 meninggal dunia. Yang ketiga, dia tuh sakit. Istrinya yang merawat. Lalu dia baca doa, Anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Ini bapak-bapak yang sakit, kalau sakit kaki, sakit mata, sakit leher, sakit apa? Baca doa Nabi Ayub dalam Al-Quran. Kalau kita sakit bagian dada, olesnya Anni massani dhurru wa anta arhamur rahimin. Sambil baca doa ini dari Al-Quran, doanya Nabi Ayub. Sembuh Nabi Ayub. Sembuhnya apa? Lebih mudah sebelum penyakit itu. Memiliki anak setelah itu 24 dan lebih kaya 2 kali lipat. Baca ayat. Setiap sakit bagian dengkul kita dikurangi nikmat. Anni massaniyatur wa anta arhamur rahimin. Doa yang paling bagus ruqyah itu dalam Al-Quran. Ucapan-ucapan. Maka apa kata ibadah kita? Hai Abu Ibrahim kita kata anakku meninggal dunia kemakan sama binatang buas. Beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyirus sabirin. Dikasih kabar gembira kepada orang. Seketika itu dia syahadat la ilaha illallah meninggal dunia. Maka Abu Ibrahim bingung melihat jenazah sendirian. Maka keluar dia dari tenda, dia teriak-teriak ke orang. Tiba-tiba ada pasukan kerajaan mau pulang ke tempat raja menggunakan kuda 4. Dipanggil dari jauh, kemari. Ditanya, apakah kau muslim? Iya muslim. Tolong saya makamkan ini jenazah karena fardu kifayah buat kita. Mana jenazah? Di dalam. Begitu dibuka sama kerajaan tersebut, dibuka. Nangis 4 orang muslim. Nangis sambil menyium wajah orang yang meninggal. Makanya boleh kita mencium jenazah yang ada hubungan dengan kita dengan syarat mahram. Cium jenazah ulama, Sayyidina Abu Bakar cium jenazah Nabi Muhammad. Ini dicium wajahnya. Begitu dicium jenazahnya, Abu Ibrahim bingung. Kenapa engkau menciumnya? Apakah engkau mengenal? Maka pasukan raja mengatakan, apakah engkau tidak mengenal ini? Inilah orang yang dicari oleh raja bertahun-tahun. Namanya Abu Kilabah, satu-satunya sahabat Nabi yang masih hidup. Engkau yang menemukannya wahai Abu Ibrahim. Lari karena takut terganggu ibadahnya. Mau dikasih jabatan, takut kehalang ibadahnya tidak khusyuk. Seperti Westal kami. Justru banyak orang sekarang cari jabatan, berlomba-lomba cari jabatan. Kalau amanah tak apa-apa, jalani kalau benar. Tapi kalau nggak bisa jangan maju, jangan coba-coba. Itu buat kita tergelincir di siratal mustaqim. Maka begitu pulang ke Madinah, Abu Ibrahim berjumpa mimpi ketemu Abu Kilabah. Melihat dia memiliki tangan, melihat dia memiliki kaki, tempatnya indah hijau, memiliki mata. Dipanggil Abu Ibrahim kemari. Apakah kau Abu Kilabah? Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap engkau? Sebab sahabat saya dikumpulkan bersama Rasul dan Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kita tergolong orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam momentum acara Maulid Nabi Muhammad SAW, tidak ada lain Abu Kilabah itu murid Nabi Muhammad SAW. Dia mencontoh Nabi Muhammad SAW. Makanya dia habiskan waktu ibadah. Maka Bapak banyakin baca sholawat. Maka saya ijazahkan kepada Bapak di tempat ini sebelum kami pergi ke Pinggir. Ini ijazah kemarin kami dapatkan dari Al-Habib Zaid bin Smith di rumah beliau. Beliau mengatakan, bacalah setiap pagi sebelum bangun dari atas sejadah, habis doa subuh ada kiblat, baca wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadira. Dibaca 7 kali. Kata beliau mengatakan orang yang membaca ini setiap pagi, maka rezekinya akan